dipersilahkan untuk menghandle acara ini. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Langsung aja kita mulai, kita efisien waktu biar waktunya maksimal kita manfaatkan untuk kegiatan lanjutan dari latihan ini. Saya share screen dulu ya, saya langsung share screen dulu. Saya share screen. Stop. Sudah kelihatan desktop saya? Halo? Sudah muncul, tapi kurang jelas, Bu. Masih remeng-remeng begitu. Ini sudah kelihatan kalau ini? Masih kabur. Sudah muncul, tapi masih kabur. Oh, bentar saya ulang lagi. Gitu. Saya ulangi share screen. Ini sudah kelihatan, Bapak Ibu? Belum muncul. Nah, sudah. Tapi kok kayak kabur gitu ya, Bu ya? Iya, kurang jelas. Ya. Jadi tulisannya itu tidak terbaca gitu loh. Yang ini? Ya, sama. Sama. Masih kabur. Ya, kabur. Ya, kurang jelas, Bu. Ini Zoom-nya ya? Saya tak apa live dulu atau gimana ini? Saya share screen biasa kok ini. Ini kok nggak mau. Iya. Ini PPT ya, Bu? Enggak, saya screen desktop, share aplikasi. Oh, share aplikasi. Iya. Multiple. Share screen. Saya share screen nggak mau malah. Nah, gini muncul. Nggak mau. Kelihatan ini. Belum. Kalau gini kelihatan, tapi kurang jelas, Bu. Kurang jelas. apa ya? Kayak resolusi rendah gitu loh, apa ya istilahnya? Iya, resolusinya kayaknya rendah. Kabur, pokoknya kabur lah hasilnya. Padahal Ini saya juga sudah muncul, Bu. Cuman iya. Iya. Nah, kemarin lancar ya. Bu Neni apa sekalian recording itu, Bu? Saya belum recording. Tapi itu di Belum pojok recording. kanannya terlihat Oh ini recording. saya nyalakan Camtasia. Coba dimatikan dulu, Bu. Oh gitu. Jangan Biar sekalian recordingnya merecord. dari Pak Andi atau Pak Oni aja. Enggak apa-apa, itu saya juga pakai itu. Bentar. Ini masih kelihatan layar saya? Masih. Kalau layarnya belum kelihatan, Bu. Ini Belum sudah kelihatan? Kelihatan videonya, Bu. Layarnya belum kelihatan. Share screen-nya belum kelihatan, Bu Neni. Saya langsung share screen gini loh, Pak. Kayak kemarin, kok enggak bisa ya? Nah, sebenarnya bisa. Hanya remang-remang gitu loh. Jadi seperti apa ya? Kayak atau saya live dulu aja ya. Saya live dulu aja, nanti saya join lagi. Apa itu? Ya. Ya dicoba aja. Ya, saya live dulu. Mana ini live-nya?
Mohon bersabar Bapak Ibu. Pak Oni ada tak Pak Oni? Mana kok nggak kelihatan Pak Oni? Ada tadi, Pak. Ada. Oh ya. Ada. Oh ini apa Pak Oni di halaman berikutnya. Bagaimana Pak Oni Ya. di grup kemarin? Proses instalasinya sudah lancar Pak Oni? Pak, sudah banyak yang bisa. Ya. Masalahnya yaitu tadi Pak, kalau iSpring itu hanya diinstal biasa, memang mudah. Masalah kemarin kan kita bikin gratis itu. Dan supaya bisa dipakai Ya. lama gitu. Kalau kita inginnya hanya dipakai saja, nggak untuk berlama-lama ya nggak apa-apa, nggak pakai pet gitu. Nah masalahnya terganggu dengan antivirus kemarin itu. Tapi alhamdulillah iya dari diskusi-diskusi dan telepon langsung itu sudah banyak teratasi itu. Cuman ya itu tadi Pak, pembuatan tugasnya teman-teman itu terkendala minta waktu. Yaitu barengan sama tugas-tugas sekolah. Ya mudah-mudahan tanggal 21 mereka sudah selesai semua. Ya. Ya sebenarnya tugas yang kita buat ini juga nggak terlalu berat ya. Artinya itu membuat soal. Ya. Nanti kalau sudah mengikuti hari ini, ya tentunya sudah semakin jelas Pak ya. Ya tinggal memasukkan soal saja gitu. Mudah kok. Ya, saya sudah join ini share masih belum bisa screen. Ya dicoba Bu, share screen Bu Neni. Ya. Sudah di-co-hostkan ini. Sudah ini sudah kelihatan ini. Sudah jelas. Ya, sekalian saya record. Saya buka aplikasinya ya. Ya memang seru banget ini menginstalnya kemarin. Karena mungkin banyak yang masih baru dipaksa untuk menginstal aplikasi ya. Pertemuan yang kemarin kita sudah membuat slide. Halo, saya apakah kedengaran? Halo. Suara terdengar. Kalau saya suara terdengar. Iya, suara terdengar kalau saya, Bu. Ya, di saya kok kayak delay gitu ya. Enggak ya? Saya lepas lagi nih. Oke. Share screen sudah muncul. Ya, share screen sudah muncul, jelas terbaca. Penilaian harian fisika. Oke. 12. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu kemarin tugasnya kan membuat intro quiz ya. Jadi ada 3, ini halaman welcome-nya, intro slide-nya, kemudian yang ini identitas, dan yang ini slide yang ketiga adalah petunjuk mengerjakan kuisnya. Ya, ini kalau saya preview, ini contoh ya Bapak Ibu. Ini kalau contoh saja. Kemarin ada yang nanya, ini kok nggak kelihatan gini ya, nggak masalah. Nanti di preview dia akan tampil ya. Itu karena aplikasinya mungkin installnya buat ganti iSpring ya. Saya coba yang mana yang stabil gitu ya. Jadi ini kayaknya registernya ada yang nyantol sehingga ada buktinya ini. Ini harusnya kan kelihatan kalau posisi slide view. Kalau yang ini kan posisi form view-nya untuk mengisi kolom. Bapak Ibu kalau mau mempreview, ini posisinya ada di home. Kemudian lihat di menu toolbar publish ya ini. Kemudian pilih yang preview. Nah, previewnya ada 3 macam.
preview slide berarti preview slide yang aktif saja. Preview group, misalnya ini saya punya 2 grup, berarti yang aktif nanti tinggal seperti kalau di di artikel storyline itu preview per scene ya, per scene-nya, ini per grupnya. Kemudian kalau preview quiz itu adalah preview keseluruhan slide yang sudah kita buat. Misalnya di sini saya sudah tadi iseng-iseng nyoba buat 2 soal, saya preview quiz saja. Saya preview kuisnya. Jadi nanti ini seluruh tampilan kuisnya ya Bapak Ibu ya. Ini tampilan di layar komputer. Nah ini misalnya seperti ini tampilannya. Ini background-nya. Saya tidak lagi pakai background yang di content library ya, yang kurang menarik ya. Yang menarik di anak-anak itu apalagi untuk siswa SD kan gambar-gambar kartun ya. Gambar-gambar flat 2D. Nanti ini Pak Oni nih jagonya. Nanti Bapak Ibu bisa nanya-nanya ke Pak Oni. Kemudian kalau klik mulai, ini judulnya, kita ngetik biasa. Saya ada tadi yang sudah mengumpulkan itu bagus-bagus ya. Klik mulai, kemudian nah ini nama lengkapnya diisi, misalnya Neni Else, kelas 12 P1, nomor absen 15 misalnya. Kemudian emailnya, Neni ini. Emailnya ini emailnya siswa ya, pengguna. Ini contoh. Neni@gmail.com. Nah, ini adalah identitas dari siswa. Kemudian klik, jawab. Nah, ini ada petunjuknya baru. Ini belum saya ubah semua bahasanya ya, masih pakai bahasa Inggris. Ada yang sudah saya edit, ada yang belum. Nanti kita bersama-sama mengeksplor. Kemudian ini klik continue, ya ini lanjut. Nah, ini soalnya. Soal nomor 1. Ini adalah soal bentuknya pilihan ganda 1 option ya ini ya. Multiple choice biasa. Gambarnya ini teksnya panjang lebar ya, karena kita kan nanti akan ke AKM ya Bapak Ibu ya. Kalau ini diklik, zoom gambarnya, ini soalnya anak-anak memperhatikan. Jadi ini adalah literasinya ya, literasi membaca grafis ya, ini dalam bentuk grafisnya, ini teksnya, kemudian ini pilihannya. Misalnya ini saya ngawur, milih 1. Kemudian saya klik lagi, oh ternyata salah jawabannya. Ini belum kita setting ya. Kemudian soal yang berikutnya, ini masih sama, pertanyaannya yang berbeda. Tapi ini pilihan ganda komplek ya. Ini dijawab, benar masalah. Oh iya, betul. Ini masih belum saya custom, masih bahasa Inggris. Nah, misalnya ini, wah ini tidak lulus ya. Dari 2 soal, betul 1, berarti nilainya baru 50. Kalau direview nanti seperti ini. Ya, kira-kira begitu. Saya close. Itu adalah yang kita buat kemarin ya, 3 soal ini. Jadi kalau saya klik di sidebar sebelah kiri, saya, Bapak Ibu lihat di sini, saya pop up-nya, saya tutup. Nah, di sini ada 3 bagian, ada 4 ya, ada 4, tapi ini bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ini adalah untuk grup intro kuisnya ada 3 slide. Kemudian ini grup yang kedua, yaitu grup ini kuisnya. Ada 2 grup. Ini suaranya kok mantul ya? Suara saya mantul, enggak ya? Kalau di tempat saya enggak. Halo? Tuh, di tempat saya enggak, Bu. Di tempat saya juga enggak, Bu. Oh iya. Nanti ini speaker saya ini yang enggak beres. Mungkin ada laptop yang masih nyala barangkali. Enggak, saya cuma mungkin pakai 1. Pakai HP atau gimana? Saya lepas aja ini.
Satu device ya. Halo, suara saya terdengar? Ya, dengar jelas. Iya. Saya nggak pakai ini kok bung di telinga. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi ini adalah intronya, kemudian ini kuisnya, bagian yang kedua, jadi bagian yang intro, bagian yang kedua kuis, ada 2 grup, ini pilihan ganda, ini pilihan ganda kompleks. Kemudian ini yang ketiga hasilnya, result ya. Nggak bisa tampil ya resultnya. Nah, ini halaman ketiganya. Ini halaman resultnya. Ini kalau lulus, kalau gagal seperti ini. Nah, ini gagal. Nah, kita nanti akan mulai menggunakan atau mulai membuat bagian kedua dan bagian ketiga dari sebuah kuis dengan model soal AKM. Di grup juga sudah saya siapkan dari Pak Bambang itu soal model AKM dalam bentuk Word ya. Nah, sekarang kita mulai membuat bagian isinya, bagian konten kuisnya. Sekali lagi diingat Bapak Ibu, ada 2 tampilan di sini. Kalau kita akan mengisi konten, kita harus bekerja di form view, tampilan model form. Ya. Tapi kalau kita mendesain tampilannya biar eye-catching ya, biar menarik dilihat siswa, itu kita bekerjanya di tampilan slide atau slide view yang kedua. Nah, itu harus diingat ya. Kalau ngisi kontennya, form view, desain, UI-nya, user interface-nya, tampilannya slide view. Ya. Sekarang kita ada di form view. Nah, di Bapak Ibu sudah saya buatkan 2 grup ya Bapak Ibu. Pilihan ganda kompleks. Dan nanti kita tinggal tambah-tambah grupnya. Nanti mungkin ini saya buat satu-satu aja sebagai contoh. Sebetulnya kita bisa membuat grup, bisa juga boleh tidak. Tujuannya membuat grup karena kita kan level soalnya AKM ya. Jadi soal AKM itu kalau bisa diupayakan soal-soal baik lot dan hotnya itu yang bagus ya. Nah, bagusnya bagaimana? Kita punya di grup ini misalnya bank soalnya ya ini. Misalnya di grup 1 itu untuk pilihan ganda. Ini kita punya 10 soal. Di grup 2 punya 10 soal. Grup 3 misalnya untuk ini fakta opini itu ya, benar itu ya. Nah, itu punya 10 soal. Misalnya itu ya, kita punya 3 grup. Nah, nanti 3 grup itu tidak ditampilkan semua ke siswa, tapi masing grup hanya menampilkan 1 saja. Ini kok ya, apa? Saya kayak Zoom-nya ini atau gimana? Bang, ini Bu Neni. Halo Pak Andi. Keluar, ini Bu Neni kayaknya terlempar. Koneksinya mungkin Pak. Ya Bapak Ibar, cuaca kurang bagus, ya berpengaruh pada sinyal ini. Pembelajaran daring sangat mengandalkan pada kekuatan sinyal. Maaf, Bapak Ibu, ini tadi terpental. Ya. Kayaknya sinyal saya di sini. Saya lanjutkan ya. Memang kurang stabil. Ya, monggo Bu, silakan.
Jadi tujuannya membuat grup itu supaya kita bisa mengajak soal yang bagus. Kalau versi online itu, saya kan tadi ada 3 tipe soal ya. Soal untuk pilihan ganda kompleks, dan benar salah. Nah, itu kita buat di bank 10-10, jadi ada 30 soal. Tapi nanti yang kita tampilkan ke siswa itu grup 1 hanya 5, grup 2 hanya 5. Sehingga hanya ada 15 soal. Nah, untuk itu membuatnya pakai grup ini. Jadi ini bisa dilakukan, bisa tidak. Kalau kita hanya 15 soal langsung, nanti dirender, siswa itu berbeda, mendapatkan soal yang berbeda, ini nggak perlu pakai grup. Ya, jadi ini opsi. Nah, sebelum kita masuk ke bentuk soalnya, saya tunjukkan dulu bahwa di iSpring Suite ini ada 14 model soal. Jadi kalau kita mau membuat soal, kita pilih dulu grupnya. Misalnya saya mau di grup 1 ini ya, saya mau menambahkan soal. Nah itu Bapak Ibu menambahkan soalnya, tinggal klik question ini. Di klik question nanti akan muncul ada 14 bentuk soal yang bisa dibuat dengan aplikasi ini. Yang pertama ini multiple choice, tampilannya kalau saya klik muncul ya, itu gambar tampilan soal basicnya, standarnya, ini pilihan ganda biasa. Kalau yang ini multiple response untuk pilihan ganda kompleks ya. Kemudian true false, ini benar salah, biasanya kalau di AKM itu dipakai benarnya itu fakta, salahnya itu opini gitu ya. Kemudian jawaban singkat ini numerik sama dengan jawaban singkat. Jadi ada teks pernyataan, ada kotak, nanti tinggal ngisi, ngetik jawaban singkatnya. Tapi yang short answer ini berupa teks, jawaban singkatnya. Kalau berupa angka itu kita pakai yang ini. Short answer-nya namanya numerik. Ya. Kemudian sekuen ini mengurutkan jawaban sehingga nanti siswanya itu tinggal ngedrak ya urut jawabannya. Contohnya misalnya diberikan data presiden-presiden nama-nama presiden di Indonesia, kemudian siswa diminta mengurutkan mulai presiden yang pertama sampai dengan yang sekarang. Nanti anak-anak tinggal mengurutkan jawaban, itu model soalnya adalah sequence. Kemudian menjodohkan ya, menjodohkan atau matching ya. Menjodohkan matching berarti jawabannya pernyataan nanti digandengkan, dipilih ke jawaban. Lalu soal yang ke-8 ini fill in the blank. Jadi tampilannya kalau saya klik kelihatan ya previewnya. Fill in the blanks ini adalah ada teks, kemudian ada kotak-kotak. Di antara teks itu untuk melengkapi jawaban. Biasanya guru-guru bahasa ya kalau fill in the blanks ini. Kemudian select from list. Ini kalau select from list itu jawabannya siswa milih dalam bentuk drop down ya. Ini namanya drop down. Kalau tanda panahnya diklik nanti muncul jawaban-jawaban. Kemudian berikutnya model drag the word. Ini kata-kata, merangkai kata-kata ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti penggunanya yaitu siswa kita tinggal ngedrag. Jadi ngedrag atau geret ya istilahnya ya. Dari jawabannya ditaruh ke tempat-tempat yang sudah disediakan. Kemudian berikutnya adalah hotspot. Nah, hotspot itu biasanya digunakan untuk menandai. Jadi soal itu pakai gambar, grafis, kemudian anak-anak diminta menjawab pertanyaannya, misalnya peta gitu ya, mana peta kota Surabaya, misalnya gitu ya. Biasanya ini guru-guru geografi yang banyak menggunakan hotspot ini ya. Nah, nanti itu diklik mana yang betul, nanti ada tandanya, sedikit gitu ya biasanya. Nah, itu menunjukkan model soal hotspot. Soal berikutnya adalah drag and drop. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kreatif sebagai game ya. Jadi soal itu nanti
tampilannya didesain seperti game, anak-anak tinggal geret jawaban pilihannya ke tempat jawaban pernyataan yang diminta. Berikutnya yang ke-13, ini soal bernama skala Likert ya. Nah, kalau skala Likert survei atau angket. Lalu berikutnya esai. Nah, esai ini biasanya kita pakai di soal AKM itu untuk siswa yang memberikan jawaban yang panjang lebar, Bapak Ibu ya. Nah, mulai multiple choice, multiple response, true false, short answer, numeric, sequence, matching, fill in the blank, drag and drop, ini nanti akan korek itu berarti akan dikoreksi oleh sistem jawabannya. Tentunya kita sudah menyiapkan kunci-kunci jawabannya ya, sehingga nanti sistemnya yang menilai jawaban dari siswa. Tetapi dua yang ini tidak ada poinnya, ya. Jadi kalau skala Likert itu berarti nanti nggak ada poin bobot nilainya. Demikian juga dengan yang esai tidak ada bobot nilainya. Nilainya kita manual. Jadi kita manual memberikan nilai untuk jawaban siswa, jawaban dari siswa yang panjang kali lebar tadi ya. Ya, kita di sini ini yang disediakan oleh sistem untuk membuat soal di iSpring Suite. Ada 14 model, sangat banyak Bapak Ibu, nanti bisa dieksplor. Masih ingat kemarin presentasi saya tunjukkan lagi. Semoga langsung dengan buka PowerPoint, screen ini mau ya di Zoom. Tujuan kita nanti kan tujuan akhirnya adalah kita membuat ini ya, sebentar, saya tunjukkan yang ini aja. Ini saya publish di PPT-nya, saya publish pakai iSpring itu. Tampilannya nanti bisa dilihat di browser. Mau enggak ya kalau langsung cek browser. Ini ya. Buka 2 kali. Nah, yang ini. Nah, ini ya, yang ini tampilan yang ini. Jadi kita nanti akan mengeksplor model soal seperti ini. Kuis, model soal kuis dengan soal pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Kemudian model survei interaksi dengan benar salah dan menjodohkan, true false dan matching tadi. Kemudian yang model yang ketiga adalah simulasi analisis, jawaban singkat dan uraian. Nanti kita akan mengeksplor, kalau kita juga lihat waktunya ya, kalau cukup sih kita akan eksplor ke 14-nya, tapi minimal ini, 3 kelompok ini. Ya, saya lanjutkan lagi di sini. Nah, tadi kalau kita lihat tampilannya ini, slide view-nya. Nah, ini sudah saya setting, mungkin di Bapak Ibu berbeda. Ini desainnya, sebaiknya ini men-settingnya di awal ya, biar kita meng-custom itu enak. Jadi sebelum kita ke soal, kita setting dulu. Mau slide-nya seperti apa? Untuk melihat settingan slide-nya ini, kita bekerjanya bisa di form view, bisa juga di slide view. Keduanya. Misalnya di slide view, kita klik yang di sini Bapak Ibu, quiz ini. Quiz, properties, atau player. Ada 2. Nah, kita pilih yang properties. Nah, ini properties. Jadi quiz main properties. Quiz main itu berarti layarnya ini. Layarnya quiz itu mau ukuran berapa. Bawaan aplikasinya, defaultnya itu begitu sangkar, 4:3.
Tapi kalau ingin tampilan yang kekinian, yang sesuai dengan mobile ya, smartphone, seperti ini. Saya tunjukkan perbedaannya. Kalau kita pakai yang, aduh internet saya kok nggak stabil. 4:3. Nah, kalau 4:3 seperti ini. Nah, ini kotak gitu ya, baju sangkar. Nah, akhirnya nanti kalau kita nggak setting dari awal, itu nanti menceng-menceng seperti ini Bapak Ibu. Ini kan saya settingnya 16:9. Saya ambil aja. Nah, sudah ya. Kita mulai membuat soal ya. Tampilannya kalau mengisi konten harus ada pada tampilan form view. Nah, ini soal saya ada di grup pilihan ganda. Bapak Ibu boleh pakai grup, boleh tidak ya. Kalau nggak pakai grup ini langsung nggak ada, ini cuma langsung ada grup tapi diabaikan aja. Jadi cuma ada satu grup saja. Ya, itu berarti nggak ada grupnya. Kalau ada banyak grup, ada ini 2, 3, dan seterusnya, itu berarti nanti soalnya ngegrup per grup. Ya, bisa per grup itu bisa diisi model soalnya, bisa juga KD-KD kalau misalnya itu UTS atau UAS gitu ya. Jadi ada beberapa KD atau beberapa topik. Ya, kita lihat soal yang umum dulu yaitu pilihan ganda. Setelah kita kursornya ini, mouse-nya arahkan ke grup ya, arahkan ke grup 1. Kemudian klik question ini, pilih multiple choice yang ini. Nah, tampilan formnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah tempatnya pernyataan soal, yang ini jawabannya. Pilihan Anda itu berarti atau multiple choice ini berarti satu jawaban benar. Ya. Nah, soalnya bagaimana? Kita tinggal buka aja Word-nya. Ya, saya lihat yang dari soalnya Pak Bambang. Oh, kebetulan cuma ada satu ini soalnya. Nah, kalau ada gambar-gambar, sebaiknya gambarnya ini kita sniping dulu. Ya. Bisa ya Bapak Ibu sniping ya. Tinggal ketik aja set gitu ya. Sniping tuh. Nah, ini ya seperti ini gunting. Kemudian diklik kanan pin to taskbar karena kan saya sudah ada jadi dia unpin. Ini tinggal di sniping. Nah, ya. Ini gambar nomor 1. Misalnya seperti itu. Saya sudah nomor 1. Kemudian ini, nah, ini jawabannya juga dalam bentuk gambar. Jadi ini ke literasi grafis ya. Jadi ada teksnya dan juga ada gambarnya. Nah, kalau ini berarti gambar-gambar gini, kita sniping dulu Bapak Ibu. Caranya sama seperti tadi, tinggal pegang guntingnya, ini di sniping. Nah, ini langsung di save as. Tadi saya sudah menyiapkan folder 1A. Tutup, buat lagi. Di sniping soal yang kedua. Save as. Nah, ini sebaiknya sebelum membuat soal, kita sudah merancang dulu ya. Sudah kita sniping dulu gambar-gambar yang dibutuhkan. Ini saya pakai jawaban yang pertama ini adalah gambar. Nanti saya contohkan satu aja, nanti yang lain tinggal bisa dieksplor sendiri. Ini 1B, 1B, 1D.
Kemudian yang terakhir, jadi memang kalau kita soalnya model AKM agak ribet membuatnya. Tapi tampilannya bagus Bapak Ibu. 1. Nah ini ya, soalnya gambar-gambarnya sudah. Teksnya ini tinggal kita copy Bapak Ibu. Copy. Jadi membuatnya nggak bisa langsung kayak di Google Form gitu ya, langsung ekspor dari beberapa soal gitu nggak bisa. Bisa yang sederhana itu pakai template. Nanti kalau ada waktu saya tunjukkan caranya. Kalau soalnya sederhana Bapak Ibu, nggak seribet ini. Copy aja, pastekan di sini. Masih ada lagi di bawahnya copy paste biasa Bapak Ibu. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah ini pernyataannya. Tadi kan ada gambar ya, gambarnya tinggal ditambahkan di sini. Jadi di soal-soalnya Spring ini, kita bisa menambahkan gambar, ini add picture, kita menambahkan video, add video, dan kita menambahkan audio. Ya. Sekarang kalau kita akan menambahkan gambar, klik add picture, gambarnya ada di mana, gambar soal, nah ini nomor 1. Open. Nah, ini gambarnya muncul. Kemudian option 1, ini langsung aja dihapus. Ini di gambarnya. Add picture lagi, 1A. Ini nomor 2, demikian seterusnya. Dipilih, add picture, 1B. Sampai kalau SMA itu ada 5 option ya. Karena sampai E. Nah, kalau ini kan cuma 3 bawaan aplikasinya. Tinggal ketik aja di sini. Type to add a new choice. Jadi tinggal ketik, diklik 1 kali, itu untuk menambah pilihan. Tambahkan lagi 1D. Terakhir 1B. Nah, sudah muncul semuanya. Kemudian kita preview seperti apa hasilnya. Oh maaf, previewnya pakai slide. Ya, previewnya pilih yang preview slide. Kalau otomatis diklik itu dia preview ke ini, ke kuisnya. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Kok kecil-kecil, ya. Nah, ini yang bisa di custom di slide view. Ini soal, tadi kita belum memberikan jawaban. Ini kuncinya apa ya? Kunci jawabannya yang D. Jadi ini A, B, C, D. Nah, untuk membuat soal di eSpring ini nggak perlu diberi nomor soal. ABC-nya juga nggak perlu, ya, karena nanti akan dirandom oleh sistem. Kemudian kita, bagaimana dengan pembobotannya? Karena multiple choice ini kan berarti ada bobot nilainya. Bawaan dari aplikasinya itu standarnya adalah 10, tapi ini bisa kita ubah. Misalnya, ini mau saya jadikan 5 saja, skornya 5. Berarti nomor 1 ini 5. Kita kalau soalnya beda-beda skornya, nah soal mudah, sedang, sukar, kita bedakan skornya, kita harus memberikan skor atau nilainya per soal. Tapi kalau soal itu dibuat sama, misalnya 10 soal, 1 soal benar itu 10 gitu ya. Nah ini kita abaikan aja yang di sini, nanti kita settingnya di properties untuk keseluruhan soalnya. Nah, ini tampilan from view-nya. Kemudian, bila kita menghendaki feedback, anak-anak itu menjawab diberi feedback, itu berarti ini kita aktifkan ya. Ini bawaannya kan that's right, you choose the correct response. Ini bisa kita custom. Nah, atau kasih
Ya, sambil pakai bahasa gaul gitu ya. Yes, benar misalnya. Kalau ini jawaban salahnya, aduh, salah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini bisa di custom. Kemudian kita lihat di sini slide optionnya. Question type-nya graded, berarti dia berskor. Ya, kita pakai yang graded quiz kan, bukan yang survei. Kemudian feedback-nya itu kita tampilkan by result. Ya, kalau nggak ada feedback nggak ada feedback-nya ya kita pilih none yang atas. Tapi kalau kita mau memberikan feedback kita beri result ya dari jawaban siswa. Branching-nya ini kita lihat branching itu misalnya setelah menjawab ini soal yang bercabang-cabang ya. Kita akan menjawab ke slide mana. Nah, itu ngaturnya di sini. Sementara kita biarkan default-nya, branching-nya adalah ke soal berikutnya. Nah, kemudian di sini, untuk menyelesaikan satu soal ini, bila kita mengatur waktunya, maka kita butuh mengaktifkan ini. Nah, 60 menit, ada 10 soal. Berarti satu soalnya anggap aja 6 menit atau 5 menit. Nah ini kita ubah Bapak Ibu. Kita bisa ngetik 5 menit. Berarti nanti kalau dikerjakan siswa waktunya mundur dari 5 menit itu. Ya, kalau kita preview sekarang tampilannya nanti seperti ini. Ini masih basic ya bawaan. Oh kok lupa. Bukan preview quiz. Nah ya, ada keterangannya. 5 menit untuk menjawab soal. Nah ini ada waktu mundur. Waktu mundurnya tampil di setiap soal. Nah ini pun nanti bisa tampil di setiap soal. Jadi setiap mengerjakan satu soal itu ada waktu mundurnya. Atau kita abaikan aja. Saya close dulu. Kita tidak aktifkan ini, tetapi nanti kita buat global. Jadi kalau ini berat Bapak Ibu ya bagi siswa. Bagi siswa yang agak mudah itu adalah kita kasih waktu mundur untuk keseluruhan soal. Jadi bukan 5 menit lagi, tetapi misalnya 60 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. Jadi saya berikan contoh satu, nanti dikembangkan sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian sekarang akan kita desain slide-nya ya. Sekalian satu didesain, nanti yang lain tinggal mengikuti sama. Sebaiknya soal itu dibuat dulu, karena saya sambil lihat waktu ya. Dibuat dulu soalnya, kalau sudah baru terakhir didesain. Ya. Nah ini saya ingin, karena saya efisien waktu, satu soal saya buat sampai selesai jadi. Nanti soal model berikutnya tinggal di-explore ya. Kalau ingin mendesain, posisinya harus pada slide view. Nah tampilannya masih polos seperti ini. Ini bentuk soalnya, ya. Kemudian ini jawabannya, kan nggak cukup jawabannya. Nah ini bisa di zoom kalau gambar yang ada di sini, bukan yang di option. Jadi ini bisa pakai zoom gambar, kita kecilkan aja. Kecil, ini kita letakkan itu ya, supaya ini kelihatan agak besar. Ini memang kecil-kecil kalau gambar ya. Kalau gambar itu kecil supaya besar gambarnya. Oh, nggak bisa gambarnya kecil. Nah ini ya. Kemudian seperti membuat intro Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa didesain. Desainnya misalnya sudah paling gampang. Saya nggak mau yang aneh-aneh kayak gini. Kita buat sesuai dari aplikasinya aja. Nah itu pilih di sini. Posisi di slide view, kemudian saya tunjukkan perbedaannya ya, form view. Nah di sini cuma ada 2 menu, tidak lengkap. Kalau slide view, nah ini ada home, insert, design, animation, dan help. Ada 5 ya. Di posisi yang memang untuk mengcustom desainnya, mengedit desain itu di slide view. Kita klik design.
kemudian kita buat temanya. Ini ya Bapak Ibu ya. Kalau dari aplikasinya kita pilih temanya biar ini memudahkan aja. Misalnya saya pilih tema ini. Nah, nanti semua gambar ya otomatis akan berubah. Nah, ini akan berubah. Jadi kan ada background ya. Kita buat dulu temanya yang gampang ini. Kemudian caranya sama dengan mendesain yang di intro itu Bapak Ibu ya. Ya, soal ini ya. Kemudian ini mau saya beri shape misalnya ya. Kotak untuk tempatnya soal bisa. Jadi persis PowerPoint. Insert shape. Nah, ini pakai rectangle misalnya. Saya masukkan semua di sini. Kemudian warnanya saya ganti yang senada. Dia adalah warna oranye. Loh, kok nggak kelihatan teksnya? Nah, shape-nya ini di ordering. Posisinya taruh di belakang. Caranya, klik kanan. Kalau ini PowerPoint ya, cara PowerPoint Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa PowerPoint, tempel ya. Ini tinggal send to back. Nah, sudah muncul soalnya. Cuma ini kurang cantik karena bentuknya kecil-kecil, lembut-lembut. Ini teksnya, kita ke home, bisa kita kecilkan. Ya sudah seperti PowerPoint. Ini kecilkan. Oh, sorry. Dikit dulu, kemudian kita kecilkan bersama-sama. Supaya ini bisa besar. Ternyata memang nggak bisa besar ya yang di sini. Nah ini teksnya kita rata kiri kanan. Nah ini kan temanya nggak kelihatan. Kalau ini kita buat transparan bisa Bapak Ibu. Shape-nya ini diklik, kemudian klik kanan, pilih format shape. Nah ini dibuat transparan. Nah kan kelihatan ininya apa? Temanya kelihatan. Nah. Ya. Kemudian, nah animation, jadi animasinya itu adalah munculnya option jawaban. Ya. Jadi kayak di PowerPoint itu ya caranya sama. Animasi itu munculnya jawaban. Saya pilih coba aja ya. Nah, kalau ini float in. Kalau ini fade, muncul blap 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 gitu biasanya kalau fade. Ya. Biasanya saya pilih yang fade aja. Sudah saya play animasinya, kita coba. Ini pakai standar default. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Kemudian biar ini lebih menarik lagi, dikasih karakter. Ya, jadi kalau dikasih karakter, kemarin kan pakai bawaan konten library-nya eSpring ya, karakternya kan jelek. Nah, ini kita pakai punya kita yang ada di komputer. Insert, persis PowerPoint. Picture. Ini sudah saya siapkan Bapak Ibu di aset. Ini ada gambar karakter kartun misalnya. Gambarnya ini. Nah, saya pilih gambar ini ya. Open. Ini wanita muslimah gurunya ya. Nah, ini kan lebih menarik Bapak Ibu ya tampilannya. Nah, satu soal selesai. Nanti cara mendesainnya sama seperti ini untuk soal-soal yang lain. Ya, ini adalah soal pilihan ganda. Saya kira pilihan ganda dan multiple respon, pilihan ganda kompleks caranya sama. Tinggal kalau pilihan ganda jawabannya cuma satu. Kalau melihat kontennya kita ke sini, view. Nah, ini jawabannya cuma satu. Kalau pilihan ganda kompleks, saya tunjukkan jawabannya lebih dari satu. Ini bentuknya kan sama persis. Misalnya kita mau menambahkan musik juga bisa, tapi menurut saya kurang. Musik sebaiknya nanti dibuat di awal aja dan di akhir atau dipakai sebagai background ya, belakangan aja. Kita sudah punya dua model soal ya. Kemudian kita mau menambahkan lagi soal yang ini, yang benar salah ya, soal benar salah ya.
Jadi model yang true false. Nah, ini misalnya saya buat lagi grup. Karena saya sudah kadung pakai grup Bapak Ibu ya. Ini ya. Cara menambahkan grupnya tinggal, ini ada grup 1, pilihan ganda kompleks, grup 2, pilihan ganda. Nah, ini saya tambah lagi, ini namanya di sini, question group. Nah, ini tinggal ditambah, ini namanya grup untuk benar salah. Jadi ini grupnya berdasarkan soal. Ya. Sudah, ini grupnya. Kemudian sekarang ditambahkan soalnya. Ya. Jadi menambahkan soal seperti tadi, diklik dulu grupnya, tempat bagian yang kedua yaitu bagian soalnya, kemudian pilih question. Nah, sekarang kita mau membuat soal benar salah. Berarti yang ini true false. Ya, sudah masuk di sini. Saya cari lagi soal yang benar salah. Semoga ada. Ini pilihan ganda kompleks. Nah, ini benar salah ya. Benar salah, pilihan ganda kompleks benar salah lebih dari 1. Yang benar salah biasa nggak ada ya ini. Pilihan ganda kompleks. Oh, ini matching. Saya pilih yang ini ya. Salah, benar, benar. Oh. Saya pakai contoh aja ya. Iya, jadi seperti tadi, kalau ada gambar, kita sniping dulu. Soalnya di sniping. Dan saya simpan lagi. Ini untuk nomor 3. Ya, kita kembali ke soal. Kita copy biasa Bapak Ibu. Masukkan di sini. Cuma di sini benar salahnya cuma 1. Kalau tadi kan benar salah kompleks ya. Kalau bawaan aplikasinya ini benar salahnya cuma 1. Ini kemudian tambah lagi. Berdasarkan grafik di atas, bagaimanakah kebenaran pernyataan-pernyataan berikut? Ctrl T, buka lagi kuisnya, Ctrl V. Nah, ini saya buat satu aja, ya. Ini jawaban benarnya, ini jawaban salahnya. Jadi yang benar dicentang nih ya. Jawaban benarnya tadi kuncinya, kunci salah benar. Yang nomor 2 ini benar ya. Ini saya copy. Ctrl V. Saya ganti. Misalkan grafik di atas, bagaimanakah kebenaran pernyataan berikut. Pernyataan berikut. Nah, ini ya. Grafik pertambahan penduduk bla 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 ini benar. Biasanya benar itu kita pakai istilah fakta dan opini, atau kita pakai aja ini. Benar, ini salah. Ini misalnya untuk jawaban benar, ya. Sudah jadi. Kita lihat review slide. Nah, ini jawaban benar. Jawabannya betul. Oh, gabungkan, maaf. Kelupaan. Tambahkan gambar seperti di pilihan ganda tadi ya. Klik add picture.
Asep, saya tadi soal. Di sini, ini ya. Kita lihat slide view-nya. Nah, ini kan muncul sampai di bawah gini Bapak Ibu ya. Kita betulkan. Jadi kita mendesainnya posisinya di slide view. Sehingga tampilannya di sini banyak menunya seperti di PowerPoint. Ini kita kecilkan aja karena nanti bisa di zoom. Ini diperpanjang. Nah, tampilannya dijadikan lebih bagus. Benar salahnya dinaikkan ke sini. Misalnya ini hurufnya kecil mau diperjelas bold besar Bapak Ibu. Ini ya. Kemudian kita kasih gambar karakter. Insert picture. Ini ya. Karakter kartun misalnya ini gambarnya guru. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kita preview slide. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini diklik. Nah, bisa mesum ya. Jadi anak baca dulu bla 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 bla, kemudian lihat literasi dulu ya. Kemudian ini literasi grafisnya. Kemudian ini menjawab benar atau salah. Ini jawaban benar. Seperti ini. Nah, kalau misalnya pernyataannya ini sama soalnya, tetapi pertanyaannya berbeda. Kita tinggal bisa diduplikat Bapak Ibu. Jadi soal nomor 3 ini kita kembali ke form view. Karena mau menambah konten, tinggal klik kanan, ya ini. Nah ini ya. Soalnya ini diklik kanan, pilih duplicate. Nah, jadi soal nomor 4 ini. Tapi sekarang soal nomor 4-nya kita ganti pernyataannya. Ya, pernyataannya kita ganti yang salah. Jawaban yang salah kan yang pertama ini. Nah, ini. Ctrl C. Kemudian kita buka lagi kuisnya. Pernyataan berikut ini saya paste. Berarti jawabannya ini adalah salah. Atau ini hanya opini. Jadi biasanya kalau di AKM itu bukan benar salah Bapak Ibu. Kalau benar ini diistilahkan fakta. Jadi melihat data kemudian menjelaskan bahwa itu adalah betul berdasarkan fakta. Kalau ini salah, jawabannya biasanya dikasih istilah opini. Seperti itu. Sehingga kalau kita lihat lagi tampilannya, slide view-nya seperti ini, kita preview slide. Nah ya, jadi ini dibunyikan, diklik, kembali, ini fakta, ini opini. Gampang Bapak Ibu ya. Kalau desainnya sama ya, nggak saya ulang. Kita sekarang ke model-model soalnya aja. Ini masih benar salah. Benar salahnya ada 2. Kemudian yang sekarang soal yang model berikutnya itu adalah soal menjodohkan, ya, menjodohkan. Nah, ini diklik di posisi konten soal. Ini ada intro, result, ya ini. Di sini saya tambahkan lagi, posisinya harus di form view. Form view, kemudian diklik grup yang terakhir, kemudian ditambahi question group. Nah ini baru di custom. Di kanan ini main page-nya, ini sidebar-nya. Sidebar kiri, ini sidebar kanan. Seperti halaman website ya. Ini header-nya. Ini soal menjodohkan. Nah, misalnya ini. Kemudian kita tambahkan soalnya. Klik question, pilih matching. Nah, ini. Menjodohkan itu matching ya. Nah,
Sudah, cari lagi soal. Menjodohkan itu berarti nanti kalau kita lihat tampilan kuisnya ini ya, ini item 1 cocoknya dengan yang mana? Item 2 cocoknya dengan yang mana? Ini itemnya, ini matchingnya, ya. Jadi nanti ini dijodohkan harus sama. Nanti tampilannya ngedrak-ngedrak gitu, Ibu. Kalau saya tunjukkan di previewnya, preview slide. Nah ini seperti ini. Misalnya ini pasangannya ini. Ini pasangannya ini. Ini pasangannya ini. Jadi ini pernyataannya, ini jawabannya. Nanti kira-kira seperti itu ya tampilannya. Ini misalnya soal apa ya? Yang bisa dipakai. Pilihan ganda kompleks. Ini masih pilihan ganda. Ini pernyataan. Udah panjang sekali bacaannya. Tidak sesuai, lebih dari 1 sesuai. Nggak ada jawabannya ini ya. Nanti ini, ini kuncinya ya. Kita pakai ini Bapak Ibu ya. Berarti ini ada gambar bagongnya. Gambar bagongnya sniping lagi. Klik sniping. Sniping biasakan taruh di taskbar ya di bawah. New, kemudian ini saya kasih sniping. Nah, file, save as, gambar yang keempat. Save. Ya, close. Ini pernyataan yang panjang. Jadi ini harus membaca. Judulnya wek-wek. Panjang sekali. Semoga karakternya mau ya. Ini kalau panjang ya. Kalau nggak mau karakternya harus di sniping juga. Terpaksa. Copy, masukkan ke sini. Oh, mau. Terus, apa tadi? Manakah karakter tokoh yang paling sesuai? Ctrl C. Nah, ya. Karakter tokohnya, kunci jawabannya apa ini? Pernyataannya ini, Bagong seorang yang penakut. Oh, ini cuman pilihannya sesuai, tidak sesuai, nomor 1, nomor 2 sesuai, 3, 4, 5 tidak sesuai. Berarti ini sesuai dan tidak sesuai. Jadi saya ambil 2 aja ya, saya ambil 2 pernyataan saja. Bagong yang penakut. Ini tidak sesuai. Ini item 1. Ini matchingnya dia tidak sesuai. Kemudian yang kedua, sesuai. Gareng adalah orang yang sombong dan cuma 2 pernyataan aja. Ini saya hapus. Hapus tinggal diklik remove ya. Nah, sudah. Kemudian kasih gambarnya. Seperti tadi caranya. Gambarnya Bagong. Pilih gambarnya, kemudian di open. Nah, sudah. Gambarnya nanti ada di sini ya. Kemudian kita preview sekarang. Preview slide. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Misalnya panjang. Nah, Bagong ini tidak sesuai, ini sesuai. Jawab. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Ini membacanya, ini memang kan penekannya adalah pada literasi dan numerasi ya. Ini klik gambarnya Semar Petruk Bagong. Sudah punya soal ini. Ini sampai jam berapa ya Pak Bambang ya? Kok cepat ya waktunya ya? Jam 3 ini.
Ini saya sampai dengan ini tadi kita sudah membuat model Bu soal Neni? menjodohkan. Halo? Ya, Pak Bambang? Iya. Ini jam sekarang. Halo, sampai jam berapa, Pak? Sekarang posisi jam 2.47. Nah, monggo Bu Neni kalau memang masih ada yang mau disampaikan sampai jam 3 atau jam 3 lebih, nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Oke. Ya. Jadi ini gini Bapak Ibu ya. Caranya sama, saya lanjutkan Pak Bambang ya. Caranya sama, tapi model soalnya bisa beda-beda, semua bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu kehendaki ya. Jadi nanti membuatnya kurang sama seperti ini caranya. Nah, saya anggap ada model, karena ini keterbatasan waktu, kita bisa diskusi dan akan saya buatkan atau saya carikan tutorial untuk model-model soal ini ya. Kita langsung sekarang, anggap kita sudah punya soal ini tadi. Ini kita punya 6 soal. Ya. Berarti setelah kita membuat soal, ini kita perlu memberikan pengaturan. Karena ini penting sekali, pengaturan itu. Saya takut waktunya nggak nutup. Jadi kalau masih cukup waktunya kita tambah lagi, soalnya nggak masalah. Nah, setelah soal jadi, anggap misalnya ini soal sudah lengkap, sudah sesuai yang kita buat, misalnya jumlah soalnya, kita sekarang berarti sudah punya 3 bagian ya. Jadi bagian yang pertama ini intro. Intronya ini ada 3 slide ya. Saya lihatkan di slide view aja. Nah ini ya, ini intronya ada 3 slide. Kemudian soalnya ada 1. Jadi kelihatan ganda ada 2 soal. Benar salah ada 2 soal. Pilihan ganda kompleks 1 soal. Menjodohkan ada 1 soal. Sehingga total ada 6 soal. Ini adalah bagian intinya. Bagian inti dari kuisnya, yaitu kuisnya. Kemudian bagian terakhir, sebelum kita ke pengaturan, anggap kita sudah punya soal semuanya, kita setting resultnya, hasilnya. Ya, jadi resultnya itu ini. Nah, ini result. Kalau kita lihat di form view, ini ya, ini pasnya, jawaban benar, dia congratulation you pass. Finish action-nya, setelah selesai bagaimana? Ini close browser Windows, atau go to URL, atau don't show close button, nggak menampilkan button close-nya. Nah, kita pakai default-nya. Close browser Windows. Artinya setelah selesai, jawabannya dia benar, maka jendela Windows-nya akan tertutup. Ya. Kita pilih bawaannya aja. Nah, tapi kita custom dulu tampilannya. Ya. Kita custom tampilannya dulu. Di posisinya, kalau ini failed, gagal. Ini lihat gambarnya di bawah. Pas, yang hijau. Ya. Kita lihat slide view-nya. Ini tadi sudah sempat saya edit sedikit. Ini ya tampilannya. Ini awarded, persen, dan sebagainya. Nanti itu mengaturnya di sebelah kanan ini. So, user score berarti ini. Score. So, passing score kalau saya matikan, nah, nggak kelihatan. Nilainya hilang. Kalau ini saya klik. When user pass, ketika siswa menjawab benar, maka ditampilkan skornya ini. Tampilkan KKM-nya, passing score. Kemudian apakah boleh siswa mereview jawabannya? Kalau ini bukan tes, bukan kuis, semacam tryout gitu kan diperbolehkan. Klik ini. Nah, nanti ada review kuisnya. Show detail report, ini kalau saya aktifkan, nah nanti show answer result-nya dan jawabannya siswa dan bisa mengeprint jawabannya. Itu kalau kita ingin melihat, kalau kita aktifkan show detail report ini bisa ngeprint ya, di print result dari siswa. Nah, sekarang ini nanti kita mengaturnya lagi di properties, tapi saya tunjukkan dulu per slide-nya. Kemudian yang ini, allow user to retrieve quiz.
kalau anak itu boleh mengulang kuisnya, kita aktifkan. Berapa kali dia ngulangnya, ini diklik aja. 1 kali berarti 2 kali berarti dia mengulang 2 kali. Atau tak terhingga, pilih unlimited. Ini kalau misalnya soal model tryout ya. Kemudian ini bisa kita custom review. Ya, ini ngulang. Ini detail reportnya, hasilnya. Kalau hanya untuk tryout aja boleh diaktifkan. Sebenarnya memang diaktifkan ya. Ini bisa di custom, diganti warnanya, double klik. Double klik, nah ini sudah ada pilihan warnanya. Senada saya kasih warna hijau. Kemudian outline-nya putih. Ini juga saya ganti hijau, outline-nya, garisnya ini ya, bordernya ini ganti putih biar senada. Nah, jadi seperti ini. Ini pun bisa di custom. Selamat, congratulations diganti selamat. Selamat, kamu lulus. Ya, ini your score diganti nilaimu. Nilai, kemudian passing score-nya ini diganti dengan KKM. Tekan minimalnya ya. Nah, tampilnya jadi seperti ini. Demikian juga dengan yang field. Ini kan jawaban benar. Kalau jawaban ini layernya ya. Jadi kalau sudah terbiasa di membuat media pembelajaran mengenai pakai articulate atau aplikasi yang lainnya tuh. Nah, ini ya sama. Ini bisa ditambah-tambahin Bapak Ibu ya. Ini you did not pass. Nah, ini bisa sistem A, kamu belum tuntas atau belum lulus. Ya, ini nilaimu ganti. Jadi seperti sangat mudah sekali Bapak Ibu, seperti kita membuat di PowerPoint ya. Ini menarik, apalagi di era daring ya. Bisa kita gunakan ini. Nah, jadi seperti ini. Ini gambarnya saya ganti. Enggak di sini. Ink picture, nah bisa ya. Jadi double klik seperti di PowerPoint. Ink picture. From file. Ini tadi di aset karakter. Misalnya belum lulus ya ini. Belum lulus. Mana ya gambar yang cocok ya. Yang cocok belum lulus itu gambarnya seperti apa. Oh misalnya ini aja deh. Ini belum lulusnya. Ya, oh ini bukan gambar. Ganti lagi. Ini gambar tip enggak ya? Nah ini gambar tip. Misalnya belum lulusnya ini. Nah, terus yang lulus saya ganti. Double klik aja, double klik dia akan tampil di change picture, pilih from file. Yang ini lulusnya. Wah, bukan PNG. Dari ini gambar yang PNG Bapak Ibu ya formatnya ya. Ini aja. Oh, coba bukan PNG. Oh, itu aja. Nah, ini ya. Ini misalnya. Sekarang kita akan ke pengaturan kuisnya. Setelah ini selesai, kita ke pengaturan kuisnya. Posisikan di form view. Ini agak panjang penjelasannya. Ya. Dipilih di view posisinya, kemudian
pilih properties. Nah, ini ya. Ada 5, ya ada 5 ini, ada 5 menu ya, ada 5 settingan. Ya, ini adalah pengaturan atau settingan dari kuis yang kita buat. Yang pertama yaitu main properties, tadi kita untuk membuat ukuran slide-nya. Ini adalah title and size. Jadi ini kasih nama, misalnya tadi judulnya tetap sama isinya ini ya. Listrik, arus, searah. Ini judul KD-nya, judul kuisnya. Nah, ini time limit diperlukan. Kalau yang tadi per slide itu, kalau kita ingin menghendaki per slide-nya itu sekian menit, sekian detik, itu ngaturnya di setiap slide. Seperti yang saya contohkan tadi. Tapi kalau ini keseluruhan, total. Misalnya soalnya waktunya 60 menit. Ini ya, menit, ini sekon. Jadi ini 60, ini menit, ini 00, ini detiknya. Jadi ini kita aktifkan Bapak Ibu. Jadi waktu mundurnya itu bukan per soal, tapi seluruh soal. Ya. Kemudian settingan yang kedua adalah quiz scoring. Nah, kalau kita ingin bobot soalnya itu kita buat sama, semua soal itu bobotnya sama, maka kita ngaturnya di sini, di properties. Tapi kalau tiap soal kita bedakan, soal mudah, soal sedang, soal sukar, itu dengan skor yang berbeda-beda, maka kita ngaturnya tadi di slide. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah ini scoringnya by passing score. Jadi quiz scoringnya itu penentuan kelulusan dan tidaknya itu dari nilai passing score-nya. Nah dalam bentuk apa? Persen atau poin. Ini yang saya pilih yang poin. Passing score-nya berapa? Passing score itu adalah KKM, misalnya 75. Nah ini ya, jadi ini pengaturan, karena kalau nilainya 75, dia dinyatakan pas atau lulus. Kalau di bawah 75, dia tidak lulus. Kemudian pengaturan yang ketiga adalah question properties. Nah ini, saya katakan tadi, kalau kita ini soalnya dibuat sama, ngaturnya begini, di settingan properties. Tapi kalau bobot soal per soal berbeda-beda, mudah, sedang, sukar, maka Bapak Ibu harus memberikan bobot skornya tadi di setiap slide. Ya, ini contohnya ya. Sekarang saya buat sama. Misalnya ini tadi anggap aja ini soalnya ada 6, nanti betul semua nilainya 60 ya. Ini jadi saya buat aja misalnya. Nah, ini 15 kali 6, 90. Ya, misalnya ini ya. Ini jadi point for a correct answer, jawaban benar itu 15. Kemudian penalty, ya penalty for an incorrect answer. Nah, ini seperti SBMPTN. Kalau anak salah, di penalty berapa? 1. Jadi seperti main ya, kalau kita ketik 1 berarti nanti dikurangi 1. Penaltinya 1 itu berarti sama dengan min 1 skornya. Tapi kalau kita tidak aktifkan ini juga nggak masalah. Ya. Jadi anak jawab salah tidak dikurangi nilainya. Kemudian reduce the point for the question after each attempt. Jadi kalau attempt itu berarti sudah submit. Jadi nanti di total ya, di apa namanya, kalau ini ada penaltinya nanti bisa dikurangi dari sini. Kemudian kalau yang bawah ini kalau penaltinya diaktifkan, diklik apply penalty for unanswered question. Jadi gini, kalau penalti diaktifkan misalkan 1, siswa menjawab salah ya, soalnya, soal yang misalnya ada 6 soal, tapi siswa boleh tidak mengerjakan semuanya, maka jawaban yang tidak dikerjakan juga akan dikenai penalti. Ya, jadi itu maksudnya kalau ini di-apply. Kemudian restriction-nya, ya, dikuncinya sampai seperti apa? Jadi pengunciannya. Number of attempt. Nah, kalau itu untuk ulangan, untuk tes,
pengulangan harian, transformasi, penilaian harian, dan sebagainya, maka ini sebaiknya diisi 1. Tapi kalau kuis ini kita gunakan untuk tryout, hanya pelatihan soal, maka attempt-nya bisa dibuat paling bawah, unlimited. Ya. Kemudian yang kedua, limit time to answer the question. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu diberikan limit 8 menit setiap jawaban. Jadi kalau ini tadi, kalau saran saya, gimana tadi? Yang ada nilainya tadi. Jadi kalau ini diaktifkan, berarti anak itu boleh menjawab dari soalnya itu berapa. Misalnya ini 1 soal 1 menit. Ya. Atau 1 soalnya misalnya dibuat, kan ada 6 ya, 10 menit. Kemudian yang kedua, pengaturan restrict yang kedua, shuffle answer choice. Jadi jawaban pilihannya itu posisinya di random. Di shuffle. Berarti kita aktifkan. Kalau ini enggak, berarti nanti enggak di random ya. Aktifkan aja. Accept partially correct answer. Jadi jawaban-jawaban yang benar ini ya, itu disetujui gitu ya. Itu kita pilih yang ini. Aktifkan. Tapi ini kalau default aplikasinya dalam posisi disable, tidak aktif. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, allow user to skip survey question. Nah, kalau ada surveinya, misalnya soal itu ada surveinya, di dalam soal ada surveinya, survei itu kan nggak ada poin. Nah, ini siswa boleh tidak menjawab, boleh nyekip ya, di skip. Nah, itu berarti diaktifkan. Lalu question property yang ketiga adalah feedback. Nah, kalau kita menghendaki setiap menjawab, siswa menjawab, itu ada feedback-nya, kita aktifkan. So, feedback for graded question. Jadi khusus soal-soal yang graded, selain survei, itu ditampilkan feedback-nya. Feedback-nya seperti apa? Ini ngaturnya di sini. Ya. Kalau kita tidak menghendaki ada feedback, berarti ini di ya. Jadi kalau ada feedback, graded question, kemudian anketnya, surveinya juga ada feedback-nya, berarti nah ini bisa di custom. Kalau ini benar jawabannya, that's right, you choose the correct response. Atau ini diganti. Nah, kamu memilih jawaban yang tepat. Nah, saya contohkan satu aja yang diganti ya. Kemudian kalau partially correct, that's not exactly the correct response. Incorrectnya, you did not choose the correct response dan sebagainya. Nanti bisa di custom sendiri Bapak Ibu ya. Kemudian kita ke pengaturan yang berikutnya, question list-nya. Nah, question list-nya ini random. Kalau misalnya kita menghendaki question all group, karena ini kan cuma jadi ini tampilnya. Tapi kalau 2 ini mau diambil satu soal, ini diklik. Ya, kemudian 1. Jadi 1 soal dari 2 pilihan ganda yang kita menampilkan 1 soal dari 2 soal yang ada di grup pilihan ganda. Itu maksudnya begitu. Jadi kita punya bank soal, misalnya kalau 2 kurang ya, 10 soal, tapi kita hanya mengambil 5 nomor. Nah, itu ngaturnya di sini. Tapi kalau mau ditampilkan semuanya, ya terpaksa isinya 2/2. Ya. Ini di random, satu maksud di random. Langsung ini. Question in the quiz. Jadi pengaturan randomnya, kemudian yang ini, yang keluar ya, soal yang diacak, kalau yang ini shuffle question in the quiz. Jadi
Kalau tadi kan jawabannya, answernya yang dishuffle kan jawabannya ditampilkan setiap soal itu berbeda. Diterima oleh siswa yang berbeda soalnya urutannya berbeda. Nah itu diaktifkan. Shuffle question in the quiz. Kemudian sekarang terakhir reporting. Nah ini penting Bapak Ibu. Kalau soal ini, kuisnya ini kita kopikan di komputer, di lab komputer di sekolah, maka kita nggak perlu butuh online. Karena kan anak setelah menjawab, share admin bisa melihat nilai. Tapi kalau ini kita daring, artinya diberikan ke siswa, anak suruh jawab, nah kita kan nggak bisa tahu jawaban siswanya. Nah untuk itu kita setting reportingnya. Yaitu yang pertama, jawaban itu akan dikirim email. Jadi modelnya jawaban dikirim email. Bisa, ini yang menarik ya, bisa kita gunakan untuk kondisi saat sekarang. Nah, yang pertama ini diaktifkan kalau kita online. Send report to instructor. Berarti nanti ini jawabannya siswa dikirim kemana? Ke email siapa? Kita tulis email kita. Nah, ini saya tulis. Saya neni.email.com. Kemudian kapan dikirim? Ada 3 pilihan. Pass or fail, atau pass or fail itu berarti semua jawaban benar dan salah itu dikirim. Atau hanya jawaban yang benar saja. Atau jawaban yang fail, yang gagal, yang salah. Sebaiknya monggo sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Saya pilih yang pertama. Nah, apakah sekarang jawabannya juga akan dikirim? Ini di include user answer yang tapi kalau ini diaktifkan ini user answer in the report, maksudnya jawabannya siswa nggak hanya skor, tapi jawabannya lengkap itu dikirim ke email, berarti ini diaktifkan. Tapi kalau hanya butuh nilainya saja, ini di-uncheck. Tapi kalau saran saya sih pakai untuk analisis ya. Kalau kita mau memberikan pangkat. Yang send report to user. Nah itu maksudnya kalau ini diaktifkan nanti jawaban siswa itu akan dikirimkan ke email siswa. Nah, kalau ini ulangan, ya nggak usah Bapak Ibu. Hanya latihan soal itu. Saya misalkan aja ini ulangan ke emailnya. Ini report title-nya biar title laporannya kan dari Spring Solution. Ini mau diganti bisa. Misalnya ini diganti formnya kan dari kita, dari gurunya. Kemudian subjeknya ini biar, karena ini adalah skrip ya, biarkan. Kemudian komennya. Nah ini bisa di custom. Ya. Nah, bisa meresort. Anda review jawaban quiz ini terdaftar. Nah, itu ya. Kemudian ini diberikan di reportnya juga nggak apa-apa.
Sekarang yang pengaturan reporting order, ini bila pelaksanaan kuis di lab komputer menggunakan localhost. Jadi dan quiz result server, ini alamat localhost-nya. Nah, sekolah mengerjakan soal nanti jawabannya terkirim ke sekolah. Ini ditulis alamat localhost-nya, server. Saya kalau ini tidak, karena kita tidak menggunakan localhost, ini kita cek. Nah, ini sudah, kita klik. Nah, berarti sekarang kita sudah selesai kuisnya. Ini saya sekarang review kuis ya, kalau ingin tampil. Jangan lupa dilihat. Ini sudah sesuai. Kita posisi di slide. Kita preview kuisnya keseluruhan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini di komputer, ini posisi landscape, update-nya portrait, kemudian ini di smartphone. Nah, untuk tampilan di smartphone, ya, tampilannya seperti ini. Kelihatan kan? Nah, hitam putih tampilannya. Tapi kalau di tablet, masih kelihatan gambarnya. Nanti Pak Yoyo, ya Pak Yoyo ya. Jadi kalau di HP memang seperti ini. Polosan, nggak ada gambarnya. Itu mana? Ini. Padahal kalau ditampilkan di komputer, muncul gambar. Untuk mereview, kemudian terakhir, waktunya cepat. Kita publish ya. Jadi ini pekerjaan sudah sesuai, sudah selesai. Tapi jangan lupa klik ini aja. Save. Karena saya sudah pernah menyimpan. Belum pernah menyimpan, nanti dia ada di pilih save. Ya, nanti akan, itu yang pertama kali. Kalau saya simpan, ya tinggal save aja. Ya. Ini adalah kita akan mempublish ini menjadi quiz HTML. Klik ini. Klikkan di slide view. Bisa dua-dua ya. Di form view adalah klik publish. Nah, karena kita ini tidak punya ID ya, tidak punya ID resmi ya, kita gunakan versi trialnya, maka yang bisa kita gunakan, yang bisa kita publish itu ada dua. Di My Computer, hasilnya itu ada di komputer kita. Kemudian kalau kita ingin nge-print kuisnya, atau kita punya misalnya pakai Moodle atau yang lain, nah kita publish-nya ini bisa tampilkan di Moodle misalnya, ini pakai SCOM ya, nah biasanya kalau Moodle SCOM 1.2. Tapi iSpring Cloud ini harus login, jadi kita harus punya ID, kita harus register. Biasanya ini kalau yang kita beli ya. Yang ini juga sama. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini, tapi kita bisa menggunakan di My Computer, LMS, dan di Word. Nah ini ya, seperti yang tadi saya tunjukkan, contoh yang dibuat oleh Pak Oni, itu nanti tampilannya, publish-nya lewat ini, My Computer. Setelah publish lewat My Computer, nanti upload di
.s.tw ya, di .tw itu. Itu nanti ya dengan Pak Oni ya, nah, waktu kegiatan on service ya, ini karena waktunya nggak cukup. Nah, sekarang kita publish di My Computer, project name-nya, dipublish di mana, ini bisa kita, oh kok di aset, ini saya ganti, di plus saja kita buat folder baru ya, kita buat folder baru, quiz, listrik, terus saya beri nama ini. Jadi nanti hasilnya saya hapus di sini. Ini select foldernya sudah. Kemudian nanti hasilnya, outputnya dalam format HTML5. Bisa untuk desktop, HTML5 itu karena menjalankannya pakai browser. Jadi bisa di desktop dan di smartphone mobile device. Kemudian kalau kita punya iSpring Play aplikasi di mobile device, ada di Play Store, tapi harus register ya. Nah, itu kita bisa aktifkan ini. Kalau kita nggak register, di uncheck saja. Kalau sudah, ini pengaturannya untuk publish, mendapatkan hasil akhirnya, klik publish. Nah, publish-nya ini bisa kita buka, ini foldernya, atau langsung menjalankan kuisnya, view quiz. Atau kalau ini kita mau berikan ke siswa, itu harus di-sip. Jadi kita harus sip dulu pilih yang ini. Kalau mau kita berikan ke siswa, berikan lewat WA atau lewat email, ya, itu kita harus publish di-sip ya. Kita ekstrak dulu. Jadi satu sip. Nah, sekarang saya tunjukkan yang tampil di folder. Jadi open folder. Tadi ada di folder ini. Listrik arus searah. Jadi kalau dilihat, ini ada maksudnya apa? Kemudian bagaimana kita coba aja ya. Berjalankan, pilih indeks. Double klik aja indeks. Nah, ini tampilannya. Ini seperti ini, klik mulai. Oh ya, tadi belum saya ajari yang ganti ini ya. Ini nampak. Kemudian kelas misalnya 12 space 1, nomor absen 17, email ini email apa-apa aja @gmail.com. Kalau sudah ini lanjut ya. Ini petunjuk mengerjakannya. Ini masih intro ya. Ukurannya besar 16 banding 1. Lanjut. Ini tadi gambarnya seperti ini. Ini benar ya. Entahlah. Oh ya. Kemudian ini, nah ini ya di animasi tampilnya satu-satu. Ini yang nggak tahu yang ini gambar. Nah, itu salah. Lanjut. Ini kan ada feedback tampilkan ya. Ini misalnya apa? Itu salah. Berarti oh ini enggak ada. Nah ini kita lihat kan kok sesuai ini yang sesuai. Nah, tuh. Ini karena feedbacknya tadi saya ini nggak tahu yang ini di animasi ya. Nantinya pakai animasi. Nah salah. Oh ini tadi nggak apa lagi. Aduh salah. Nah ini sending berarti nanti ada kiriman ya ke gurunya. Sekarang cek nilainya 33 ya. Saya buka email.
Nah ini ya. Tadi kan di email saya ini. Mana laporannya? Nah, nama lengkap ini ternyata karena tadi saya aktifkan review-nya, jawaban itu semua. Nah, ini kan bisa kita pakai untuk analisis detail. Ya. Menarik sekali ya. Ini bisa diterapkan di sekolah untuk pembelajaran evaluasi pembelajaran menggunakan ini ya, kuisnya ini. Ya, tadi saya klik ketinggalan satu, mumpung saya ingat. Ini player ya. Playernya tadi itu kalau mau bahasa itu ada di sini. Nah, layar itu tampilan layarnya. Settingannya ada di sini. Untuk mengubah itu ini navigasinya. Ini tampilan, nah ini ini mau tampilkan questionnya berapa ini dan seterusnya, menunjukkan yang mengedit bahasa bahasa Inggris pasti seperti ini. Kemudian kalau kita kasih, nanti kita simpan. Jadi diganti dulu, terus sudah ganti beberapa tadi. Kalau ini tadi saya kembali ke bahasa Inggris, tampilannya seperti ini. Kemudian kalau sudah di apply and click. Nah, nanti ini kalau di preview slide, lagi Inggris. Nah, ya kan start, bukan lagi tombol mulai. Nah, nanti bagaimana menampilkan kuis ini supaya langsung bisa dilihat di HP. Ingat ya, kalau di HP itu pilihannya gambar itu tidak muncul. Ini juga karena kan untuk mengatasi kota ya, jadi di aplikasinya itu tidak ditampil. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah 15.25. Ya, 25. Bagaimana Pak Bambang? Ya. Lanjut saya jawab ya Pak Bambang ya. Sudah banyak pertanyaan ini Bu di chat box. Iya, ini kan ngebut. Ya. Ya Pak Bambang. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini video saya nggak bisa diaktifkan. Mungkin settingan dari awalnya tadi. Demikian pemaparan materi. Stop share dulu ya. Ya. Share screen-nya sudah di stop ya, Bu Neni ya? Sudah Pak. Sudah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan materi yang kedua yang disampaikan oleh Bu Neni, mestinya jauh lebih jelas dibandingkan hari pertama. Kalau hari pertama itu hanya sekedar pengenalan fitur-fitur dan di introduction-nya, ini tadi sudah masuk pada kuis, macam-macam kuis, ada 14, lalu bagaimana pengaturannya, ini Bapak Ibu memang harus jeli ya di sana, harus, dan ini untuk menghasilkan kuis yang bagus tentunya Bapak Ibu harus sering-sering berlatih, tidak hanya sekali. Ini harapannya seperti itu ya. Karena memang pertama mungkin masih trial dulu, lalu memahami, membuat lagi. Nah, lama-lama bisa menghasilkan sebuah kuis yang menarik dengan menampilkan gambar-gambar dan sebagainya. Ya, aset tadi mungkin bisa
diperoleh atau dikumpulkan asetnya terlebih dahulu, baru bisa diaplikasi dalam bentuk kuis yang menarik, namun model tetap harus mengikuti model soal AKM, jadi berbasis literasi, mungkin juga numerasi dan sebagainya. Baik, ya, Bapak Ibu sekalian. Nggak sempat tunjukkan numerasinya. Ya. Kan pilih angka aja sih numerasi ya. Memang dalam teorinya demikian, tapi prakteknya literasi dan numerasi bisa include ya Bu Neni dari ya, jadi satu dan stimulus itu tidak harus berupa teks, mungkin bisa berupa gambar, grafik dan sebagainya. Di dalam grafis itu juga ada unsur numerasi dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai dari pukul 1.52 ini pertanyaan. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan laporan sudah siap hadir kan gitu ya. Tapi ini yang mulai pertanyaan ini saya catat dari Bu Nikmatul Ain pukul 1.52. Pertanyaan yang pertama begini Bu Neni, mungkin bisa langsung dijawab singkat aja enggak apa-apa karena pertanyaan banyak. Apakah setiap KD harus menerapkan soal AKM? Oh, kalau pertanyaannya itu aja Bu Neni. Ya kalau itu monggo kan ke kebijakan dari Bapak Ibu guru ya. Ini kan karena kebetulan topik kita itu mewujudkan soal yang model AKM menjadi digital dengan aplikasi ini. Tapi prakteknya nanti monggo disesuaikan dengan kebutuhan Ibu semuanya. Sesuai dengan ketentuan mungkin dari sekolah ya Bu ya. Ya, betul. Lalu yang kedua itu dari Pak Sohib jam 1.59. Pak Sohib mengusulkan ini ya, mohon dibuatkan panduan iSpring Suite mulai dari awal hingga cara ngirim ke siswa. Jadi nanti ini kalau sudah ada rekamannya mungkin ini sudah terjawab ya Bu Neni ya. Iya, betul. Nanti tinggal dipotong-potong aja, dikasih judul video ini untuk apa, video ini untuk apa. Ini sudah direcord oleh Pak Oni ya, Pak Oni yang bisa. Ya. Berikutnya Bu Sri Hari Kunanti jam berapa tadi? 2.03 itu mohon sniping tools-nya nanti dijelaskan lagi. Nah, dijelaskan sekarang apa di grup Bu ini Bu? Iya. Sniping tool ini kan memang sangat penting ya, tidak hanya untuk ini saja ya, apa iSpring untuk kegiatan sehari-hari. Saya penggantinya screenshot itu ya sniping tool ini. Saya kalau ingin melaporkan bagaimana perkembangan nilai rapot ya sudah saya sniping tool terus dipastekan di grup WA atau di mana itu ya sudah, jadi sebagai salah satu sarana untuk komunikasi berbasis visual ya. Terus dari Bu Sayyidah pukul 2.03 juga ini menanyakan apa fungsinya grup Bu dan berapa soal yang bisa ditampung di dalam grup. Fungsinya grup itu untuk mengelompokkan. Jadi kalau kan tadi saya katakan kita pakai grup boleh tidak. Kalau tidak pakai grup berarti nanti grup cuma satu. Jadi secara umum kan sebuah kuis itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama intro yang hari Rabu lalu. Kemudian bagian kedua itu intinya, yaitu soal-soalnya. Bagian ketiga adalah result, konfirmasi hasil. Nah di intinya ini di kuisnya itu tidak harus bentuk grup. Tapi kalau kita punya bank soal, jadi kita buat soal. Sekarang misalnya ada 1 soal, nanti kita tambah lagi tahun depan soal. Semakin banyak soal kan semakin variatif ya. Nah itu sebenarnya pakai grup. Jadi fungsinya grup itu untuk mengelompokkan bentuk soal. Misalnya bentuk soalnya itu yang grup 1 itu tadi saya kan pengelompokan soalnya berdasarkan model soal, model atau tipe soal, pilihan ganda, kompleks dan sebagainya. Dan juga kita buat soalnya itu pengelompokannya berdasarkan topik-topik dalam sebuah studi. Atau misalnya kalau mau kita pakai untuk PAS atau PS, pengelompokannya
berdasarkan KD-KD. Jadi itu fungsinya untuk mengelompokkan soal yang apa ya, yang jenis ya, soal-soal yang sejenis. Saya kira itu. Ya, baik. Ini masih Bu Saidah menanyakan, jika waktu habis, apakah nilai secara langsung itu terekam? Anak misalnya belum sampai ini, waktunya habis gitu loh Bu maksudnya. Belum sampai kalau ini saya belum pernah nyoba sih. Maksudnya untuk yang apa, untuk aplikasi ya iSpring yang baru 97 ini. Tapi kalau iSpring sebelum-sebelumnya itu langsung terkirim jawabannya. Jawaban langsung terkirim. Tapi untuk yang iSpring 97 saya belum nyoba. Tapi kalau versi-versi sebelumnya itu langsung terkirim. Nanti tinggal dicoba aja. Coba kalau dulu ya. pakai time limit, waktunya kelewatan, nanti apa jawabannya. Kalau formnya Teams kan, kalau nggak submit kan hilang. Iya, harus disubmit. Ya, harus submit terlebih dahulu. Iya. Berikutnya Bu Puji Lestari, tadi jam 2 lebih 22. Untuk question lebih dari 1, gambar apa bisa Bu? Question lebih dari 1. Oh, gambarnya cuma 1 yang disiapkan oleh sistemnya. Kalau gambarnya lebih dari 1, di grup aja. Jadi nanti yang impornya cuma 1 gambar. Impornya 1 gambar. Tapi kalau mau menambahkan gambar-gambar, tidak lewat form view, tapi lewat slide. Nah, contohnya tadi kan saya kan ada gambar karakternya tadi. Gambar karakter, saya beri gambar karakter, ada gambar soalnya, kan bisa lebih dari 1. Gambar yang bisa juga, kalau misalnya di soal itu butuh banyak gambar, ya. Nah, berarti lewat fasilitas di form view-nya itu insert picture dari tapi bisa lewat insert picture dari slide view. Ngaturnya di situ. Desain. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bu Saidah, ini jam 2.47 tadi. Untuk menghilangkan feedback langsung, bagaimana caranya, Bu? Oh, tadi di-uncheck. Di-uncheck. Uncheck ya? Ya, pengaturannya tadi, yang kalau di setiap soal feedbacknya muncul, kan ada di bawah. Sendiri ya. ada tulisannya feedback. Dihapus saja itu. Jadi dicentang sama tidak dicentang begitu ya? Ya, hanya diaktifkan. Ya. Oke, terus ini dari Pak Mudrika, jam 2.49 tadi. Apakah soal ini bisa digunakan bersama rekan lain seperti duplikat dalam Google Form? Oh, tidak bisa, Pak. Maksudnya kalau kolaborasi seperti di Form ataupun di Microsoft Form itu ya kan bisa sharing kolaborasi ya. Itu nggak bisa. Tapi soal kuisnya, maksudnya pekerjaan kuisnya, saya lihatkan tipe kuisnya. Tadi kan saya sudah simpan kuisnya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Bu Nikmatul Ain. Bentar, Pak. Saya buka kuisnya. Formatnya IM kalau nggak salah, quizmaker. Ya, itu bisa dibagi-bagikan, Pak. Siapapun bisa mengerjakan. Misalnya soalnya Pak Bambang, ya. Saya menunjukkan. Tapi kolaborasi, sharing kolaborasi seperti di Google Form dan di Google, di Microsoft Form itu nggak bisa. Ya. Lanjut, Pak. Halo? Halo, Pak Bambang? Ya, sudah ya. Oh, ini ada Bu Nikmatul. Jam berapa tadi ini? Jam 2:54. Ketika install iSpring pada laptop, kenapa tiba-tiba dalam PowerPoint muncul iSpring? Apa manfaat dan kaitannya iSpring dengan PPT? Ya, malah itu yang kita butuhkan sebetulnya Bapak Ibu. Jadi ini kan kita mengambil salah satu fungsinya dari iSpring Suite untuk membuat kuis, tetapi tidak lewat PowerPoint. Kita juga bisa membuat kuis lewat PowerPoint. Ya, jadi begitu kita install, otomatis PowerPoint akan ada tambahan add insert namanya iSpring Suite. Ya. Seperti yang saya tunjukkan kemarin. Jadi di toolbarnya PowerPoint itu nanti ada
saat aktifkan lagi namanya iSpring Suite. Tujuannya dengan menggunakan plugin-nya, insert-nya ini, kita bisa membuat PowerPoint-nya menjadi HTML5. Jadi tinggal di-convert, sama dengan convert. Kalau dulu kan masih bisa berbasis Flash ya, jadi PowerPoint dijadikan Flash. Nah, itu yang lewat add insert ini. Di dalam PowerPoint pun kita juga bisa membuat kuis. Ya, nanti kuisnya kita buat di PowerPoint lewat add insert iSpring Suite yang ada di PowerPoint. Hasilnya, selain HTML5 juga bisa dalam bentuk video kalau kita create videonya dari PowerPoint-nya. Jadi fungsinya adalah add insert. Kalau saya menggunakan langsung dari iSpring-nya untuk langsung menggunakan quiz maker-nya. iSpring Suite yang berfungsi untuk membuat kuis. Jadi ada dua cara. Bisa langsung lewat iSpring Suite terlepas dari PowerPoint. Yang kedua, membuatnya di PowerPoint. Jadi kalau membuatnya di PowerPoint, menggunakan add insert di iSpring